Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Nadia Zaira dengan NIM PMA 1B025123. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen pendidikan luar sekolah, non-formal, dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah formal, tetapi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan non-formal dan berbagai kegiatan pendidikan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik agar seluruh program pendidikan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu adalah yang pertama, pengertian manajemen pendidikan luar sekolah dan non-formal. Manajemen pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal. Pendidikan non-formal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, maupun pengembangan diri. Contoh pendidikan non-formal antara lain yang pertama, kursus bahasa, yang kedua lembaga pelatihan kerja, yang ketiga kelompok belajar masyarakat, yang keempat itu sanggar kegiatan belajar, yang kelima pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. PAUD bertujuan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap memasuki pendidikan dasar. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga diperlukan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pendidikan non-formal dan PAUD. Tujuan manajemen pendidikan non-formal dan PAUD antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik, yang ketiga, menciptakan proses pembelajaran yang efektif, yang keempat, memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, yang kelima, menyiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama itu adalah perencanaan, planning. Perencanaan dilakukan dengan menyusun program, menentukan tujuan, serta menyiapkan sumber daya yang diperlukan. Misalnya menyusun kegiatan belajar, jadwal pembelajaran, dan kebutuhan fasilitas. Yang kedua itu adalah pengorganisasian, organizing. Pada tahap ini dilakukan pembagian tugas kepada pendidik, tenaga pendidikan, dan pengelola lembaga agar program dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga itu pelaksanaan, actuating. Pelaksanaan merupakan proses menjalankan program pendidikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam PAUD, pembelajaran biasanya dilakukan melalui bermain sambil belajar agar anak lebih mudah memahami materi. Yang keempat itu adalah pengawasan, controlling. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan berjalan sesuai tujuan dan memberikan hasil yang optimal. Baiklah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran pendidik dalam PAUD dan pendidikan non-formal. Pendidikan memiliki peran penting dalam keberhasilan program pendidikan. Tugas pendidik antara lain yang pertama, membimbing peserta didik, kedua, memberikan motivasi belajar, yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, empat, mengembangkan potensi peserta didik sesuai kebutuhannya. Baiklah, yang terakhir itu adalah tantangan dalam pendidikan non-formal dan PAUD. Beberapa tantangan yang sering dihadapi yaitu yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana, yang kedua, kurangnya tenaga pendidik yang profesional, yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat, yang keempat, perbedaan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara lembaga pendidik, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan program pendidikan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang manajemen pendidikan luar sekolah, non-formal, dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.